Tokoh perempuan dan anak Dr. Gungdini Gorde yang juga Dewan Kehormatan Permabudi Bali memberikan banyak inspirasi saat hadir menjadi salah satu pembicara dalam talkshow spesial bertema peran wanita Buddhis dalam membangun karakter anak menuju generasi emas 2045 yang diselenggarakan Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Bali pada Minggu 28 Juli 2024 di Mahawihara Maitreya Bali Denpasar. Turut hadir sebagai keynote speaker Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga. Talkshow juga menghadirkan narasumber lainnya Atasilani Gunanandini. Melalui acara talkshow ini diharapkan akan memberikan pengetahuan bagi para ibu untuk bisa menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan yang sangat baik untuk anak-anak mereka demi generasi emas yang akan datang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bintang Puspayoga sebagai keynote speaker yang hadir secara daring memberikan apresiasinya kepada Permabudi Bali yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasinya dalam pemberdayaan perempuan Buddhis serta dalam mendidik dan membimbing generasi muda untuk menjadi individu yang berkarakter dan berkualitas. Bintang Puspayoga kemudian menekankan pentingnya peran perempuan Buddhis dan masyarakat sangat besar dalam pembentukan karakter anak. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari akan dapat memberikan teladan yang baik dan menjadi inspirasi bagi anak-anak bangsa. Di tengah perkembangan globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan yang dihadapi oleh anak-anak semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk membekali anak-anak kita dengan nilai-nilai kebijaksanaan, kasih sayang, dan kebajikan agar mereka dapat menghadapi berbagai tantangan dengan sikap yang positif dan bijaksana. Peran perempuan Buddhis dalam masyarakat sangatlah besar. Sebagai ibu, sebagai guru, dan anggota komunitas, perempuan memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan karakter anak-anak. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat memberikan teladan yang baik dan menjadi inspirasi bagi anak-anak kita. Era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini, tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membekali mereka dengan nilai-nilai kebijaksanaan, kasih sayang, dan kebajikan agar mereka dapat menghadapi berbagai tantangan dengan sikap yang positif dan bijaksana. Bintang Puspayoga menambahkan, ajaran Buddha menekankan pentingnya kebijaksanaan yang bisa diajarkan kepada anak-anak melalui pendidikan yang baik serta memberikan mereka ruang untuk berpikir kritis dan membimbing mereka untuk selalu mencari kebenaran. Dengan kebijaksanaan, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang mampu mengambil keputusan yang tepat. Bintang Puspayoga juga menekankan pentingnya nilai-nilai kedisiplinan dalam ajaran Buddha. Menurutnya, dengan mendidik anak-anak untuk menjadi disiplin sejak dini, maka kita telah membekali mereka dengan kemampuan untuk mengatur diri, menghargai waktu, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bintang Puspayoga berharap acara talkshow kali ini tidak hanya memperkaya wawasan para peserta, tetapi juga mempererat hubungan dan kolaborasi antara komunitas perempuan Buddhis di Bali. Dengan kebijaksanaan, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijak dalam hidupnya. Kedisiplinan juga merupakan salah satu nilai penting dalam ajaran Buddha. Dengan mendidik anak-anak untuk disiplin sejak dini, kita membekali mereka dengan kemampuan untuk mengatur diri, menghargai waktu, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kedisiplinan ini akan sangat berguna dalam kehidupan mereka kelak, baik dalam dunia pendidikan maupun di lingkungan kerja. Saya berharap acara ini tidak hanya memperkaya wawasan para peserta, tetapi juga mempererat hubungan dan kolaborasi antar komunitas perempuan Buddhis di Bali. Dengan saling berbagi ilmu dan pengalaman, kita dapat saling menguatkan dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan peran kita sebagai pendidik dan pembimbing bagi generasi mendatang.
Narasumber talkshow Dewan Kehormatan Permabudi Bali Dr. Gongtini Gorde mengatakan, perempuan bekerja di ruang domestik dan publik tidak boleh dibenturkan. Oleh karena itu, Gongtini Gorde ingin bagaimana membuat suatu konsep yang mengadopsi Mars dari Permabudi yang menyebut kita adalah sama dan kita toleransi. Menurut Gongtini Gorde, umat Hindu juga butuh rekan-rekan yang banyak menjalankan tentang kebijaksanaan. Gongtini Gorde berharap hasil dari talkshow kali ini bisa menjadikan Permabudi sebagai pemotong mata rantai. Terlebih lagi masih ada sisa 21 tahun ke depan untuk menuju target Indonesia Emas 2024. Jika tidak ada yang berperan sebagai pemotong mata rantai, maka generasi emas 2045 hanyalah omong kosong. Gongtini Gorde berharap agar diadakan sebuah pertemuan lintas agama untuk bisa berbicara sebagai pemotong mata rantai. Saya berharap hasil dari pertemuan hari ini, Pak Heri, jadilah Permabudi ini adalah pemotong mata rantai. Yang sudah terjadi karena kita bukan aparat penegak hukum, ya. Jadi seperti dikatakan pemerintah untuk menyelesaikan kita yang ke depan masih sisa 21 tahun lagi di 2045. Bonus demografi 2030 dan karakter generasi emas 2045. Kalau kita nggak sebagai pemotong mata rantai hari ini, omong kosong nggak akan pernah kita menemui generasi emas. Yang ada hanya Mas Moma, Mas Ketut, gitu ya. Gongtini Gorde kemudian berbicara tentang pemenuhan hak anak sebagai fondasi utama bagi pembentukan generasi emas 2045. Ditegaskannya bahwa kesepakatan dunia sudah mengakui pemenuhan hak anak. Ada 10 hak anak yang harus dipenuhi. Menurutnya, jika semua orang telah mengetahui 10 hak anak tersebut, maka orang-orang akan berpikir 2 kali untuk menikah dini. Jadi inilah yang menjadi suatu fondasi dalam memilih pasangan, menyiapkan harta dan menyiapkan sisi psikologi, sehingga tujuan untuk melahirkan generasi emas bisa tercapai di 2045. Gongtini Gorde juga menyebut bahwa ada pemenuhan hak anak yang tidak dilakukan secara bijaksana. Contohnya seperti pemenuhan hak anak bermain yang tidak maksimal. Padahal hak bermain untuk anak tersebut adalah pemenuhan yang luar biasa. Gongtini Gorde juga berharap umat Buddha bisa menjadi inspirasi bagi Bali untuk Indonesia dan dunia, terutama dalam mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045. Sekali lagi, Gongtini Gorde menekankan bahwa pemenuhan 10 hak anak tersebut menjadi fondasi utama. Selain itu, pelaksanaan dari 10 pemenuhan hak anak ini harus tidak ada diskriminasi. Ada 10 hak anak yang harus kita sama-sama penuhi. Sehingga kalau kita sama-sama mengetahui 10 hak anak itu, orang takut untuk pernikahan ini. Jadi kalau ini sudah kita lakukan sesuai dengan apa yang tadi kita sepakati, bahwa ada pemenuhan hak anak yang menyebabkan ketika itu tidak dilakukan secara bijaksana, disiplin yang tadi disampaikan oleh Ibu Bintang, ada yang kita lihat sekarang. Contoh, pemenuhan hak anak bermain tidak maksimal. Pernah melihat di televisi bagaimana seorang politisi kalau tidak diterima dia nendang meja dan sebagainya, itu karena dia kurang bermain. Sehingga ketika dia menjadi siapapun, stimulasinya muncul, nggak diberikan, ya bermain. Mudah-mudahan ini adalah tanda bahwa 2045 nanti dari umat Buddha ini akan menjadi inspirasi bagi Bali untuk Indonesia dan dunia. Jadi 10 pemenuhan itu sangat menjadi fondasi utama. Pelaksanaan dari 10 pemenuhan anak itu harus tidak ada diskriminasi. Narasumber lainnya, Atasilani Gunanandini mengatakan perempuan dalam kapasitasnya di lingkup sosial masyarakat bukan hanya sekedar sebuah konsep, memiliki peran yang sangat penting. Perempuan menjadi bagian yang sangat memberikan potensi yang istimewa dan peran yang tidak bisa dianggap remeh. Ditambahkannya peran perempuan Buddhis dalam membangun karakter anak untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045 adalah satu hal yang menjadi pilihan yang sangat penting dan tidak boleh diremehkan.
Alasannya adalah karena perempuan membentuk karakter anak itu bukan ketika mereka sudah lahir di dunia ini, bahkan sejak di dalam kandungan perempuan harus mulai berpikir bagaimana mempersiapkan generasi yang sedang mereka siapkan menjadi individu-individu yang nantinya mewarisi budaya, pendidikan, serta karakter-karakter baik untuk bangsa ini. Ketika kita sudah menjadikan diri kita sebagai pribadi emas, maka pada masa mendatang generasi emas ini akan bisa dicapai dan direalisasi. Selain itu, peran perempuan Buddhis menjadi bagian dari orang-orang yang mengerti ajaran Buddha dan menjadikan Dharma itu sebagai pedoman untuk membentuk karakter anak menjadi pribadi yang berkarakter emas di tahun 2045. Peran wanita Buddhis dalam membangun karakter anak untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045 adalah satu hal yang menjadi pilihan yang sangat penting dan tidak boleh diremehkan. Kenapa? Karena wanita membentuk karakter anak itu bukan ketika mereka sudah lahir di dunia ini, tapi bahkan sejak dalam kandungan, wanita harus mulai berpikir bagaimana mempersiapkan generasi yang sedang mereka siapkan ini menjadi orang-orang yang nantinya mewarisi budaya, pendidikan, serta karakter-karakter baik untuk bangsa ini. Kalau kita sudah menjadikan diri kita sebagai pribadi emas, maka pada masa mendatang generasi emas ini akan bisa dicapai dan direalisasi. Ketua Panitia dan sekaligus moderator Nyoman Sri Susilawati mengatakan, acara talkshow kali ini diselenggarakan mengingat era globalisasi saat ini, generasi muda Indonesia dipenuhi dengan teknologi modern dan canggih sehingga karakter mereka belum terbentuk. Dalam hal ini, peran ibu atau perempuan Indonesia sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda ini yang nantinya akan menjadi generasi yang berguna dan sangat bermanfaat selain bagi keluarga, juga bagi nusa dan bangsa. Dalam talkshow tersebut juga dihadirkan Bintang Puspayoga sebagai keynote speaker. Kesuksesan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI ini tentunya menjadi inspirasi tersendiri. Oleh karena itu, mereka yang hadir dalam acara talkshow tersebut sangat antusias dan berharap bisa memberikan inspirasi kepada para perempuan, terutama perempuan Buddhis di era globalisasi saat ini. Selain Bintang Puspayoga, juga dihadirkan Dr. Gongtini Gorde. Menurut Susilawati, di tengah kesibukan sebagai seorang tokoh perempuan Bali, Gongtini Gorde masih bisa meluangkan waktu untuk keluarganya. Karir Gongtini Gorde juga dinilai sangat sukses, baik di lingkungan keluarga maupun di organisasi. Inilah yang membuat Gongtini Gorde diundang untuk menjadi narasumber dalam acara talkshow kali ini. Kenapa saya memilih Ibu Bintang? Dalam hal ini, saya terinspirasi bahwa Ibu Bintang begitu sukses, baik di dalam karirnya maupun dalam keluarganya. Sehingga kita sangat antusias untuk mengundang beliau agar memberikan inspirasi kepada wanita-wanita, terutama wanita Buddhis dalam era globalisasi yang sekarang ini. Sedangkan Ibu Anak Agung Rustini Rusmini, beliau begitu sibuk dalam kehidupan sehari-hari, beliau masih bisa meluangkan waktu untuk keluarganya. Beliau sebagai pembicara di mana-mana, namun beliau saat ini sangat sukses dalam perkembangan karir beliau, keluarga, dan juga berorganisasi. Jadi, energik dan kegiatan beliau yang membuat saya untuk meminta beliau untuk menjadi narasumber dalam acara talkshow ini. Salah seorang peserta, Francisca Villa Hidayana, yang juga merupakan Ketua Umum Komunitas Perempuan Floba Mora Dewata Sang Dewi, mengaku sangat bersyukur bisa diundang ke acara talkshow tersebut. Dia menilai kegiatan ini sangat bermanfaat untuk bagaimana menjadi anak yang berkualitas. Dari materi yang dipaparkan oleh narasumber, Hidayana menggarisbawahi pentingnya mendidik anak dengan kedekatan emosional sehingga mereka bisa menjadi anak yang berkarakter. Perempuan yang terdidik akan menghasilkan anak yang terdidik juga untuk menuju Indonesia Emas 2045. Hidayana berharap ke depan adanya kolaborasi dengan forum-forum perempuan lintas etnis maupun lintas agama, tidak hanya dalam bentuk talkshow, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan aksi nyata lainnya. Hari ini saya merasa sangat bersyukur diundang ke kegiatan ini. Bermanfaat sekali bagaimana kita mendidik anak yang berkualitas. Satu yang saya ambil tadi dari materi yang disampaikan, yaitu bagaimana kita mendidik anak dengan
Pana Kebijaksanaan, Saca, Caga, dan juga Upasana. Jadi kita mendidik anak tentunya dengan kedekatan emosional itu sangat penting, kemudian menjadikan anak kita yang berkarakter, di mana wanita yang terdidik akan menghasilkan anak juga yang terdidik menuju Indonesia Emas 2045. Harapannya akan ada kolaborasi ya dengan forum perempuan lintas etnis maupun lintas agama. Adanya kolaborasi kegiatan, mungkin selain kegiatan talkshow, mungkin kegiatan bentuk nyata seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Gumtini tadi. Bali 1 mengabarkan.